Sebenarnya saya bukan melaporkan dalam konotasi untuk membawa ke hukum ya. Ini tolong digarisbawahi. Saya melaporkan untuk saya akan mengangkat konten sebuah edukasi yang membahas tentang kalimat slang. Karena apa? Karena ternyata saya mempunyai bukti kalau anak kecil usia 5-10 tahun ini menggunakan kata-kata itu. Siapa yang bisa saya tanyakan? Siapa yang bisa melindungi anak-anak ini? Tentunya konsennya adalah Komnas Anak, KPAI. Betul dong? Saya melakukan hal yang sesuai prosedur. Saya laporkan, saya menemukan fenomenanya, saya menemukan hasil riset saya, dan tujuan saya apa? Di situ tujuan saya adalah saya ingin mengajak menjadi narasumber dari fenomena ini. Supaya apa? Ini mumpung bisa jadi konten edukasi gitu. Kalau ini diterima di masyarakat, toh juga buat masyarakat. Kalau ini memang tidak diterima masyarakat, ya saya tidak akan melarang itu gitu. Yang saya khawatirkan adalah kalimat yang di KBBI gak ada digunakan oleh anak-anak kecil untuk mengumpat orang-orang dewasa. Jadi penggunaan kata itu di mata Komnas Perlindungan Anak-anak itu harus dilihat dalam dua perspektif. Pertama, perspektif makna. Bermakna apakah? Jadi kalau dia bermakna pujian dan salut, ya, itu bukan kekerasan. Itu bisa saja dengan media sosial yang sedang berkembang saat ini, kalau dibandingkan dengan masa saya, menunjukkan salut itu bisa kata keren amat ya, nah gitu misalnya kan. Itu bermakna nilai positif. Lalu kemudian yang muncul sekarang ini, kalau itu sebuah peristiwa yang dinyatakan dengan menggunakan kata istilah adalah memuji dan salut, itu bukan bully, bukan kekerasan. Boleh-boleh aja. Tetapi harus dilihat bersumber dari kata-kata yang adalah salah satu binatang misalnya. Itu kalau itu merendahkan martabat, maka itu kekerasan. Itu maknanya, harus dilihat maknanya ya. Jadi verbal saja itu adalah bentuk kekerasan dan pidana. Jadi kalau istilah itu mengandung unsur kekerasan, maka itu adalah pidana. Hati-hati. Siapapun yang melakukan, apakah anak-anak maupun orang dewasa. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang yang melakukan kekerasan dalam bentuk verbal adalah dapat dipidana. Hati-hati. Ini menggunakan itu. Tidak sederhana gitu. Ya, dari polemik yang terjadi sekarang, pro kontra menggunakan istilah, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada masyarakat Indonesia, jangan gunakan kata stop sekarang juga. Ya, kalau kemudian itu sudah populer, diberikan sebagai suatu istilah penghinaan, sebagai suatu istilah untuk merendahkan orang, maka itu tadi mohon tidak digunakan lagi. Apalagi kalau kata-kata itu memang tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia yang mempunyai arti yang sesungguhnya begitu. No. Dan demi Allah, saya tidak akan melaporkan siapapun yang menggunakan itu. Karena tujuan saya bukan melaporkan itu karena pidana, bukan. Tapi tujuan saya, ayolah, kita sama-sama melihat. Kalau ini berpotensi loh, menimbulkan suatu keributan karena belum tentu diterima di komunitasnya. Apalagi seorang public figure, seorang tokoh yang punya follower atau high impact. Ya kalau emang saya benar-benar di suatu saat dipanggil, ya saya siap, saya bakal jelasin seada-adanya, seapa adanya. Satu, gue pribadi yang ya udah biarin aja gitu, selagi belum misalkan KPI negur gue secara langsung kan belum ada juga. Dan dari sudut pandang gue sendiri, apa ya, kata ini kan sebenarnya gue tadi awalnya tuh cuma keceplosan karena gue spontan, gue ngerasa asik gitu, seru gitu menyanyikan lagu sesuatu yang seru spontan, ada ungkapan seperti itu, dan akhirnya orang kebawa gitu. Dan tergantung sudut pandang masing-masing sih, tergantung persepsi masing-masing. Kita kan nggak, gue sendiri pribadi bukan niat maki kan saat itu, bukan niat buruk, bukan niat mengkata-katain orang kan saat itu. Jadi ya gue anggap sih Lutfi ini angin lalu aja yang mencoba untuk naik, tapi ya mungkin ya caranya salah, nggak benar, dengan menjatuhkan orang. Lutfi ini sebenarnya teman saya. Oh, temen lu, Bang?
teman. Ya kita nggak tahu motivasinya apa gitu, kita nggak tahu. Ya kita lihat aja lah gimana dia nanti, apa yang dilakuin. Tapi kan sejauh ini kan netizen juga pinter Pak, netizen juga tahu mana yang baik mana yang benar. Ya apa ya? Ya udah gitu. Ya udah selagi belum ngerugiin secara langsung, kecuali dia datang ke rumah saya masang petasan, berisik rumah saya, tuh baru saya pasti langsung tegur Lutfi. Sekarang kan dia nggak ngapa-ngapain, nggak nyentuh secara langsung kan. Dia Saya tidak pernah menyebutkan nama siapapun yang menggunakan, dan saya tidak akan menuntut siapapun yang menggunakan tersebut. Saya hanya membuat seperti ini. Ayolah sama-sama peduli. Generasi kita selanjutnya masih ada loh. Kalau generasi kita sudah terbiasa hal yang slang seperti kayak gini, jangan kita tularkan juga kan generasi kita yang selanjutnya. Kalau masih mau digunakan di tongkrongan, di komunitas mana, kalau memang dia menerima ya silakan. Tapi sebaiknya seorang influencer itu tidak mengajarkan sesuatu yang bisa menjadikan pro dan kontra. Ketika kita mengajarkan sesuatu hal ke anak kecil dan itu sudah menjadi hal yang biasa, diulang-ulang terus menjadi sebuah habit. Ketika nanti dia merubah itu adalah proses namanya relearn. Dan itu susahnya luar biasa, Mas. Tidak ada orang yang saya blok. Justru malah sebaliknya, banyak orang yang ngeblok saya, yang unfollow saya. Ya gue heran gitu, jangan sampai nanti ya ada orang yang peduli tekan hal yang baik, tapi dia bodo amat lah. Lutfi aja berjuang kayak gini malah dihujat, gue nggak mau ah. Dari saya pribadi tidak ada kata putus, tidak ada kata break, ya. Tapi karena ini impactnya high banget, impact banget sosial media ini sampai 78 juta, saya meminta untuk Salsa meredam. Kalau Salsa masih follow saya, ya kok ada orang yang komen di tempat saya nge-tag dia, notifikasinya masih masuk. Apalagi orang yang nge-follow. Lebih baik terus, karena dia kan juga mungkin di private ya, dia juga public figure, dia juga ada kepentingan dalam sebuah, ya mungkin mengelola akunnya untuk endorse, untuk apa. Salsa sih selalu berpesan, kalau emang tujuan kamu mulia, tujuanmu baik, yang penting kamu harus bisa membawakannya itu dengan baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.